Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya La Asmi Fitriani. Saya dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 topik terkait dengan vaksin. Yang pertama, kognitif, yang kedua, afektif, yang ketiga, kognitif. Baiklah, yang pertama, kognitif, ide atau gagasan. Vaksin adalah suatu zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh manusia dari suatu penyakit tertentu atau bakteri, sehingga dapat mencegah terjadinya suatu penyakit. Vaksin bekerja dengan cara merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga apabila terpapar, seseorang bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Semenjak adanya virus corona di tanah air ini, beberapa vaksin yang diciptakan dan ada 6 vaksin yang akan digunakan di tanah air. Yang pertama, Bio Farma. PT Bio Farma atau Persero merupakan produksi vaksin virus corona dalam negeri. Demi mengatasi pandemi, pemerintah melakukan beberapa hal termasuk mengadakan vaksin COVID-19. Yang kedua, vaksin AstraZeneca. Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona diproduksi memiliki keefektifan 70%. Vaksin AstraZeneca dianggap mudah didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Yang ketiga, vaksin modern. Vaksin virus corona yang diproduksi modern telah diklaim memiliki keefektifan 94,5%. Yang keempat, vaksin Sinopharm. Vaksin tersebut saat ini masih di dalam tahap pengujian dan belum sepenuhnya selesai. Yang kelima, vaksin Pfizer. Pfizer telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksi ke BPOM, AS, dan Eropa. Yang keenam, vaksin Sinovac. Vaksin ini saat ini memasuki uji coba fase ketiga. Sinovac melakukan uji coba terhadap vaksin buatannya di Brazil, Indonesia, hingga Bangladesh. Afektif, penerimaan atau pemberian respon. Jika saya dianjurkan divaksin, saya akan mengikutinya asalkan vaksin tersebut telah dilakukan penelitian dan lulus uji coba. Saya berharap dengan kedatangan vaksin di Kabupaten Kaur dapat mencegah terjadinya virus corona dan memutus rantai penularan virus corona sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya. Yang ketiga, kognitif atau kecenderungan. Di wilayah saya sendiri yaitu Kabupaten Kaur, di tengah kelahiran vaksin COVID-19 terjadi pro kontra antara masyarakat. Ada yang mendukung vaksin, ada yang meragukan keefektifan vaksin, dan ada juga yang bahkan menolak untuk divaksin. Menurut saya, ini adalah fenomena yang wajar, mengingat pandemi COVID-19 yang ditimbulkan masih baru, dan vaksin yang digunakan juga masih baru. Beberapa vaksin bahkan masih di dalam tahap penelitian dan uji coba. Dengan demikian, sebagian besar kalangan medis dan WHO meyakini bahwa vaksin merupakan satu solusi yang diharapkan mampu menjadi upaya pendetektif maupun mitigasi untuk mencegah, memutuskan, ataupun paling tidak menghambat proses transmisi dan penularan suatu penyakit termasuk virus corona. Sekianlah penjelasan 3 topik dari saya mengenai vaksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.